Pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Ibu. Ya, semoga dalam keadaan baik dan sehat sekali dan semangat untuk belajar. Ya, siap menerima pelajaran seperti biasanya. Ya, menyerap ilmu. Ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Marilah kita berdoa, karena dan masing-masing berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Ini ya, sebelum masuk materi, Ibu ada membawa suatu benda. Ini bendanya masih tersembunyi kan? Masih tersembunyi di dalam kantong plastik. Jadi nanti kalian menebak benda yang Ibu bawa ini. Ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari benda yang Ibu bawa. Ya. Nah, ciri-ciri benda ini ya, dari bentuknya, benda ini bentuknya bundar. Ya. Bentuknya bundar, berwarna coklat, fungsinya sebagai penutup kepala. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Benar. Ini adalah sebuah topi. Topi ini merupakan benda. Ya. Dari ciri-cirinya bisa kamu lihat. Ya. Bentuknya apa? Bundar. Topi ini berbentuk bundar. Warnanya warna apa, Jai? Warna coklat. Ya, kegunaannya Mister? Sebagai penutup kepala atau sebagai ya pelindung kepala. Ini adalah topi pramuka. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagunya. Ya, lagunya apa? Topi saya bundar. Ya, kita nyanyikan sama-sama, menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Siap? Ya, Ibu hitung sampai 3. Semuanya siap ya menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Satu orang peragakan ke depan, silakan. Ayo peragakan nyanyinya, yang lain ikuti. Ya, silakan. Ayo nyanyikan, yang lain ikuti ya. Bisa sambil nyanyinya. Topi saya bundar. Silakan peragakan. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Terima kasih ya. Jadi topi ini merupakan benda, ya, benda yang digunakan sebagai pelindung kepala. Dia mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya dari warnanya berwarna coklat, bentuknya bundar. Nah, sekarang kita masuk dengan materi pelajaran tentang mendeskripsikan benda. Jadi sesuai dengan yang Ibu bawa adalah bendanya topi.
Dan di sini, ya, sebelum memasuki materi, Bu jelaskan dulu tentang mendeskripsikan benda itu apa. Tidak ada yang tahu? Ya, mendeskripsikan benda yaitu menjelaskan atau menceritakan, ya, suatu benda atau tempat secara jelas, secara otentik, ya, dengan sejelas-jelasnya dari tentang ciri-ciri dari benda tersebut, ya. Terus tujuan dari kita belajar ini apa? Supaya apa tadi? Tujuannya adalah supaya pendengar atau pembaca ikut merasakan dan mengetahui, ya, benda atau tempat yang kita ceritakan secara detail, secara otentik, secara jelas. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita, supaya kalian dengan mengamati benda tersebut, kalian mengetahui ciri-cirinya apa, ikut serta, ya, mendengarkan. Nah, dibuatlah dia dalam, ya, teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah sebuah teks atau sebuah karangan menjelaskan, menceritakan tentang tempat, tentang keadaan, tentang kondisinya bagaimana. Itu, ya, bisa dibuat teks deskripsi. Ada juga benda yang ibu bawa, dia berbentuk bulat. Nah, ini medianya, ini media konkret, media yang nyata, media sebenarnya, ya. Ada media yang melalui gambar, ya. Ada media konkret, namanya media nyata. Ini adalah apa namanya? Ya, disebutkan nama bendanya adalah buah tomat. Ciri-cirinya buah tomat bagaimana? Kalian amati. Ya, bentuknya bulat, berwarna merah. Terus tekstur atau permukaannya gimana? Apakah basah, halus, ya, halus, licin? Buah tomat kan licin kan? Nah, itu teksturnya, ya. Fungsinya apa? Untuk dimakan. Ya, ini adalah vitamin, mengandung vitamin. Buah tomat ini mengandung vitamin. Dan ada juga benda. Ini terbuat dari bahan apa? Terbuat dari bahan kaca. Kalau kamu lihat bentuknya, dari bentuknya, dia mirip bentuk apa? Ini ada dalam pelajaran matematika, ya. Berbentuk tabung. Berbentuk tabung, sama dengan kaleng susu. Tahu kaleng susu? Nah, kaleng susu juga berbentuk tabung. Gelas ini terbuat dari kaca. Memiliki warna apa gelas, guys? Putih. Ya, berwarna putih. Kegunaannya apa, Tia? Dia sebagai tempat minum. Kegunaannya sebagai tempat minum. Ini gelas, ya. Dan juga ini benda. Ini benda dulu, ya. Ibu perlu menjelaskan tempat. Nanti kalau tempat, dia ada sebuah media. Kalau mengamati dalam kelas, ini kan tempat juga. Ini cuma sekolah. Nah, ini adalah namanya benda apa? Kursi. Ya. Coba satu orang jelaskan ke kita. Mendeskripsikan benda yang ibu tulis ini. Tadi kan banyak ibu contohnya topi, gelas, buah-buahan. Silakan. Ya. Maju ke depan. Ayo. Rais. Maju. Nah, sebutkan nama bendanya. Benda ini adalah kursi. kursi. Kursi ini kegunaannya untuk duduk. Ya, dia memiliki Memiliki empat 4 kaki. Fungsinya sebagai penopang. penopang. Warnanya bagaimana? Warnanya merah. Iya, kursi ini berwarna merah. Betul.
Ya, terima kasih. Silakan duduk, bagus ya. Jadi itulah cara kita mendeskripsikan benda. Bahwa benda yang kalian amati ini, ya, ini nama, sebutkan nama benda dulu. Namanya adalah kursi. Ya, ciri-cirinya, ciri-ciri dari benda disebutkan. Udah nama, ciri-ciri benda. Itu langkah-langkah kita membuat ya teks deskripsi, kalangan deskripsi ya, menjelaskan kepada seseorang supaya ikut serta. Nah, benda ini atau kursi ini berwarna merah. Dia memiliki 4 kaki. Yang mana fungsi dari kakinya adalah sebagai penopang kursi. Ya, kursi ini memiliki kegunaan untuk kita sebagai apa? Iya, sebagai tempat duduk, sebagai sandaran. Nah, ini menjelaskan atau mendeskripsikan benda. Ada lagi, ya. Di sini ada sebuah gambar. Ya. Ibu memiliki gambar. Ini gambarnya. Dilihat dengan jelas, ya. Diamati gambar ini ada apa saja yang kamu lihat. Ini bisa dideskripsikan, ya. Amati satu persatu. Ini menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang media gambar, ya, media gambar. Mungkin juga kalian pernah merasakan pergi ke tempat ini, ya. Ini gambarnya tentang apa? Iya, tentang sawah. Pemandangan yang ada di sawah. Coba kamu lihat, ya. Amati dengan teliti. Pemandangan yang ada di sawah ini, kamu jelaskan, deskripsikan. Apa saja yang kamu lihat? Iya. Ada ya banyak petani yang sedang memanen padi. Yang mana ya di tempat persawahan ini memiliki pemandangan yang indah. Ada airnya, ya, sungai yang mengalir. Terus ada gunung, ada pohon kelapa, ada pohon bambu. Ya, terus ada gubuk. Nah, gubuk atau tempat tinggalnya orang di sawah kan, sebagai tempat istirahat. Ya. Nah, di sawah ini memiliki kegunaan tidak? Sebagai tempat apa sawah ini? Iya, untuk menanam padi. Ya. Jadi sawah ini sebagai tempat menanam padi. Nah, dilihat dari gambar ini adalah mendeskripsikan tentang tempat. Kalau tadi mendeskripsikan benda. Ada juga ya di sini gambarnya. Coba Sari, silahkan maju dulu. Amati gambar yang ada ini. Nah, menurut kamu, ya, gambar ini mengenai apa? Tiket kelas, membersihkan kelas. Nah, apa saja yang kamu lihat pada gambar ini? Ada, ya, anak-anak yang sedang bekerja membersihkan kelas. Ya, contohnya adalah menyapu lantai kelas. Terus ada gitu. Ya, membersihkan meja, terus membersihkan kaca dan membersihkan papan tulis. Nah, ini adalah kerjasama di lingkungan mana? Lingkungan sekolah. Nah, sehingga ada yang dinamakan piket kelas.
hari kalian harus melaksanakan tiket kelas secara rutin sesuai jadwalnya masing-masing. Ya. Terus ini tentang tempat atau keadaan. Kamu bisa lihat suasana pada gambar ini. Banyak orang tidak? Iya, kalau banyak orang terus ada banyak barang ini sedang apa ini namanya? Pasar. Iya, ini adalah tempat pasar. Iya, di pasar tradisional. Ya, pasar tradisional kalau seperti ini. Kalau yang pasar modern kayak supermarket, kayak Indomaret itu pasar modern. Ini namanya pasar tradisional. Yang mana kamu lihat pada gambar tersebut, ya, banyak orang yang sedang ya membeli sayur, membeli buah-buahan, ya. Nah, dilihat pada gambarnya buah apa saja yang ada pada gambar tersebut. Ada buah tomat seperti yang ibu bawa tadi kan, sama. Ada buah tomat. Ada apa lagi? Ada brokoli, ada buah pisang dan sayur mayur. Nah, kegunaan dari pasar atau fungsi dari pasar bagi kita apa? Sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terus apa lagi? Ada nggak kegunaan yang lain? Di situ penjual dan pembeli bertemunya di pasar. Apa lagi? Ada lagi? Kalau belanjanya kemana? Ke pasar, ya, sebagai tempat belanja membeli suatu barang yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Ya, nah keadaannya di sini pasarnya sangat ramai. Ini adalah menyatakan suatu tempat. Ada yang di lingkungan sekolah, ada yang di pasar, ada yang di sawah atau di tempat pemandangan. Ini ibu bagikan kelompok. Nanti kalian mendeskripsikan, ya, secara jelas tugas kelompoknya. Dibacakan ke depan. Kamu jelaskan apa saja yang tertera pada gambar tersebut. Nanti hasilnya, ya, kita buat pasar deskripsi. Namanya pasar deskripsi itu kamu tempel di dinding, ya. Setelah nanti membaca deskripsinya, ya, membaca deskripsinya satu kelompok mewakili, ya, satu orang. Nanti dibacakan hasil deskripsinya, gambarnya nanti ditempel, ya, di dinding kelas. Nah, kelompok 1 silakan kerjakan. Nanti kamu lihat pada gambar ini, ya, menurut kamu gambarnya menceritakan tentang apa, keadaannya bagaimana, ya. Terus fungsinya sebagai tempat apa, bagaimana suasananya. Ini sama kelompoknya di ini, ya. Kelompok 2 tentang pandangan di sawah, ya. Kelompok 3 ini, ya, deskripsikan tempatnya di mana, keadaannya bagaimana, suasananya bagaimana, nanti dideskripsikan, ya. Ya, tulis sekarang dimulai. Mulai kerjakan si kelompoknya. Yang sudah, silakan maju.
Jadi kalau yang sudah siap bisa bacakan, kasih deskripsinya ya. Deskripsi gambarnya ke depan kelas. Satu orang pegang gambar, satu orang baca hasil deskripsinya ya. Silakan. Kerja kelompok 1 boleh maju, kelompok 2 atau kelompok 3. Maju ya. Ya, lihat pada gambarnya, suasananya bagaimana, keadaan atau tempatnya bagaimana ya. Gunaannya apa? Gunakan sawah seperti apa? Ayo, yang lain bikin juga. Ya. Silakan maju. Kelompok 1. Bisa. Saya pegang media gambarnya. Posisi suara ya, jelaskan perhadapan. Ini. Kelompok 1 bilang, kelompok 1. Mari kita lihat di sini suasana di pasar yang sangat ramai dan banyak penjual yang menjual buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyak sayur dan buah yang dijual seperti tomat, pisang, brokoli, kol, buah naga, sawi, terong, dan bawang. Ya, pasar kegunaannya sebagai tempat jual beli. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya. Terus ini untuk kelompok 1 sudah selesai, nanti boleh dinaikkan ini ya. Sambil nunggu kelompok lain, kalian boleh dulu ya. Ya. Bagus. Berarti ya, sambil menunggu kelompok lain ya. Jadi itu hasil dari deskripsi kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan 3 siapa? Ya, kelompok 2 boleh. 2, silakan maju ya. Suaranya buat sedikit, belakangi. Mendeskripsikan pemandangan sawah. Ya. Pada gambar tersebut terdapat ada ikan badan sawah. Di gambar tersebut terdapat air terbentuk. Terdapat gambar burung dan sekolah lainnya. Fungsi sawah untuk menanam padi dan terdapat kebatuan di air tersebut. Nah, ini hasil dari deskripsi kelompok 2 yang mana pada media gambarnya ialah mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pemandangan sawah. Ini adalah mendeskripsikan tempat. Silakan duduk. Nanti kalau udah selesai kelompok 1, ya begininya boleh kamu tempel ini dulu. Langsung di situ.
Sambil menunggu dari kelompok 3 ya mendeskripsikan tentang lingkungan sekolah atau lingkungan kelas ya. Itu hasil dari karya masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Yang mana kelompok 1 itu mendeskripsikan ya tempat atau keadaan di pasar. Kalau kelompok 2 itu mendeskripsikan tempat atau keadaan di sawah, sebuah pemandangan yang ada di sawah. Dan kita tunggu hasil dari ya kelompok 3, yaitu mendeskripsikan tentang lingkungan sekolah. Kelas ya, membersihkan kelas. Ya. Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3. Dari Hasan maju. Ya. Bacakan hasil deskripsinya dengan jelas ya. Dari kelompok 3, yaitu mendeskripsikan tentang lingkungan sekolah. Tentang lingkungan sekolah. Nah, kamu mengamati lingkungan sekolah yang ada pada media apa saja itu sedang dilakukan anak-anak sedang membersihkan kelas. Kegiatannya apa saja membersihkan kelas? Coba sebutkan. Iya, betul. Iya, benar. Jadi kegiatannya ya kelompok 3 ini tentang mendeskripsikan lingkungan sekolah, yaitu membersihkan kelas. Ya, pada gambar anak-anak sedang membersihkan kelas. Jadi kegiatannya membersihkan kelas, ada anak-anak yang sedang menyapu lantai kelas. Ada yang sedang membersihkan papan tulis atau menghapus papan tulis. Ada anak-anak yang sedang membersihkan meja. Ada anak yang sedang membersihkan kaca. Ya, silakan hasil dari kelompok 3 tentang mendeskripsikan lingkungan sekolah, yaitu kelas. Ya, untuk hasil gambarnya ditempel ya. Ambil. Tempel. Bagian tengah. Ya. Hasil dari masing-masing ya mendeskripsikan tempat. Yang mana tadi di kelompok 1 mendeskripsikan tempatnya adalah di pasar. Yang kelompok 2 yaitu pemandangan yang ada di sawah. Sedangkan yang kelompok 3 yang mendeskripsikan lingkungan sekolah, yaitu membersihkan kelas. Ya, itu adalah hasil dari karya kelompok kalian yang dijadikan pasar deskripsi. Ya, menempel. Ya. Nah, baik. Secara lisan, sekarang secara lisan boleh maju satu persatu ya.
Ya, secara lisan kamu, ini siapa yang maju, acungkan tangannya, deskripsikan benda ini yang di bawah ini, ya, dari ciri-cirinya, ya, warna, bentuk, ya, terus fungsi. Kalau yang memiliki tekstur boleh terbuat dari apa? Ini ciri-ciri dari suatu benda. Silakan siapa yang ingin mendeskripsikan. Sebutkan nama benda yang saya pegang. Adalah topi. Ya. Dia berbentuk bulat dan berbahan kain. Fungsi dari topi Untuk menutupi kepala. menutupi kepala. Topi ini berwarna coklat. Ya. Nah itu mendeskripsikan benda yaitu topi. Sekarang satu orang boleh maju lagi, deskripsikan benda ini. Ini buah-buahan ya. Ya, maju. Boleh jelaskan soalnya rasanya buahnya. Terus bentuknya, warnanya. Ini adalah tomat. Nah, warnanya Warnanya merah dan bentuknya bentuknya bulat. ya Bisa dimakan bisa dijadikan saus. dengan saus tomat. Ya. Jadi kegunaannya adalah untuk dimakan, bisa dijadikan saus. Saus tomat, ya. Rasanya bagaimana? Rasanya buah tomat, pernah rasakan buah tomat? Rasanya bagaimana? Ada asam, kan? Nah, betul. Makasih ya. Terus silahkan lagi deskripsikan benda ini. Yuk. Silakan. Deskripsikan benda ini. Banyak video nama benda yang disebutkan. Terus benda ini terbuat dari apa, warnanya apa, ya. Ini gelas, ya. Warna putih, bentuk bulat, ya. Dengan baca, bahan kaca, dari sumber gelas, ya. Jadi nama benda ini adalah gelas. Semua tahu kan gelas? Gelas ini kegunaan atau fungsinya sebagai tempat minum. Nah, gelas ini yang ibu pegang dia terbuat dari bahan kaca. Ada juga gelas yang terbuat dari bahan plastik. Nah, coba lihat atau sebutkan warna gelas yang ibu pegang ini. Warnanya adalah putih. Dia berbentuk tabung. Ya, gelasnya berbentuk tabung. Nah, deskripsikan nih benda yang ibu tunjuk. Namanya apa? Silakan satu orang ke depan. Siapa saja boleh. Ayo. Jai. Silakan Jai. Namanya apa Jai? Gunanya ini untuk apa? Bentuknya apa Jai? Bentuknya. Namanya dulu sebutkan. Nama bendanya tunjuk. Ini. Iya. Bentuknya persegi panjang. Persegi panjang. Fungsinya sebagai tempat kita menulis. Ya. Iya, memiliki warna putih. Ya, terima kasih ya. Dan udah memahami semua tentang mendeskripsikan benda, tentang mendeskripsikan tempat. Ya, jadi secara umum atau secara jelasnya bahwa mendeskripsikan benda itu adalah menceritakan atau kamu menjelaskan tentang
tentang suatu benda ya dan tempat secara jelas, secara otentik ya, dan secara mendetil. Dan tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian mengetahui atau ikut merasakan ya benda apa ya atau tempat, di mana tempatnya ya, kepada teman-teman, menjelaskan kepada teman-teman ikut merasakan ya tentang apa yang kita ceritakan, apa yang kita jelaskan ya secara jelas, secara otentik. Itu tujuannya. Dan supaya kalian mengetahui, itu tujuannya juga ya, mengetahui ciri-ciri dari benda tersebut. Ciri-cirinya, dia memiliki ciri-ciri, warna, tekstur, fungsinya sebagai apa. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Paham? Ya, semoga paham semua ya apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu kasih contoh, supaya kalian memahami dari pelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu mau kasih tugas untuk PR di rumah ya. Kamu kerjakan tentang mendeskripsikan benda yang ada atau tempat yang kamu sukai di rumah, di lingkungan rumah. Tunggu pertemuan berikutnya, pelajaran bahasa Indonesianya kumpulkan ya. Jadi tugas PR-nya dikumpulkan pada pertemuan bahasa Indonesia berikutnya. Ya. Sama tadi kayak mendeskripsikan benda yang ada di lingkungan sekolah. Tidak ada yang Ibu bawa atau mendeskripsikan tempatnya. Ya, jadi PR-nya adalah mendeskripsikan benda atau tempat yang ada di rumah. Untuk PR-nya kumpulkan ya untuk pertemuan bahasa Indonesia berikutnya. Paham? Baik, pelajaran kita sampai di sini dulu. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kamu pahami, ya. Nah, untuk kegiatan penutupnya silakan ya, kalian membaca doa untuk kerja kelas. Inti doanya bersama ya. Dan ketua kelas Terima kasih ya. Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.